Perkenalkan, kami dari Poltekkes Kemenkes Malang akan melakukan penyuluhan yang berjudul Penanggulangan Anemia Gizi pada Remaja Putri untuk Pencegahan Stunting. Nah, di sini kakak punya jargon nih. Kalau kakak tanya, apa kabar semuanya? Jawabnya, sehat, aman, bergizi. Yuk kita jargon sama-sama. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Sehat, aman, bergizi. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, apa yang dimaksud dengan anemia. Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Nah, sebenarnya apa sih kadar hemoglobin? Hemoglobin sendiri adalah salah satu komponen dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Nah, selanjutnya yaitu kadar Hb. Kadar hemoglobin pada pria normalnya yaitu kurang dari 14 gram per desiliter. Sedangkan kadar hemoglobin pada wanita normalnya yaitu kurang dari 12 gram per desiliter. Nah, diagnosis anemia dapat dilakukan dengan tes darah melalui laboratorium pemeriksaan hemoglobin. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui nih apa yang menyebabkan anemia itu terjadi. Yang pertama itu ada defisit zat gizi, kemudian perdarahan dan hemolitik. Nah, yang pertama nih, tadi kan ada defisiensi zat gizi ya. Pengertiannya yaitu rendahnya asupan zat gizi baik hewani dan nabati yang merupakan pangan sumber zat besi yang berperan penting untuk pembuatan hemoglobin sebagai komponen dari sel darah merah atau eritrosit. Zat gizi lain yang berperan penting dalam pembuatan hemoglobin antara lain asam folat dan vitamin B12. Kemudian penyebab anemia yang kedua yaitu perdarahan. Perdarahan ini disebabkan karena trauma atau luka yang mengakibatkan kadar hemoglobin menurun dan juga karena menstruasi yang lama dan berlebihan. Contohnya pada remaja putri yaitu yang mengalami menstruasi sehingga lebih rentan terkena anemia. Nah, selanjutnya penyebab ketiga yaitu hemolitik. Hemolitik itu apa sih? Nah, pada penderita malaria kronis dan talasemia mengalami keadaan anemia hemolitik yang terjadi akibat sel darah merah yang hancur atau mati lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Nah, selanjutnya ada gejala anemia. Yang pertama yaitu 5L, lemah, letih, lesu, lemas, dan lalai. Kemudian ada sakit kepala dan pusing, lalu mata berkunang-kunang, kemudian mudah mengantuk dan sulit berkonsentrasi, dan pucat pada muka, kelopak mata, kuku, dan telapak tangan. Selanjutnya yaitu ada dampak dari anemia. Dampaknya antara lain yang pertama daya tahan tubuh menurun sehingga mudah terkena infeksi. Lalu yang kedua kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak sehingga kebugaran dan kemampuan berpikir menurun. Lalu yang ketiga yaitu menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu dampak anemia jangka panjang. Yang pertama, ibu berisiko melahirkan bayi berat badan lahir rendah dan balita stunting. Kemudian terjadi perdarahan saat melahirkan, lalu bayi lahir dengan anemia usia dini dan risiko kematian pada janin dan bayi. Nah, apa sih stunting itu? Stunting adalah kondisi tumbuh dan kembang anak yang terganggu akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan psikososial anak yang tidak seimbang. Anak stunting didefinisikan dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar pertumbuhan anak atau WHO. Nah, penyebab stunting yaitu rendahnya akses makanan, pola asuh kurang baik, dan rendahnya akses ke air bersih. Nah, selanjutnya kita perlu mencegah stunting nih. Ada 5 cara yaitu A, B, C, D, dan E. Yang A adalah kita harus melakukan aktif minum tablet tambah darah. Kemudian B, ibu hamil teratur untuk cek kehamilan. Kemudian C, cukupi asupan protein hewani seperti ayam, daging. Kemudian D, datang ke posyandu setiap bulan. Dan E, eksklusif memberikan ASI selama 6 bulan. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada pencegahan anemia. Yang pertama yaitu makan makanan bergizi seimbang, terutama tinggi protein dan kaya akan zat besi. Lalu selanjutnya yaitu melakukan aktivitas fisik, terus konsumsi buah dan sayur, lalu ada minum air putih dan gelas setiap hari, dan jangan lupa minum tablet tambah darah atau TTD secara teratur 1 tablet setiap minggu. Sekian penjelasan dari kami tentang penanggulangan anemia terhadap pencegahan stunting. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.